Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas biaya tenaga kerja dalam mata kuliah akuntansi biaya bersama saya Mufti Arif. Tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan saudara mampu menjelaskan pengertian dan klasifikasi biaya tenaga kerja, mampu menjelaskan kegiatan dalam sistem biaya tenaga kerja, dan mampu menjelaskan karakteristik dan aplikasi dalam sistem upah insentif maupun akuntansi biaya untuk upah lembur, premi lembur, bonus harian, dan cuti pensiun. Pengertian dan klasifikasi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah bagian dari biaya produksi, yaitu biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor adalah biaya tenaga kerja yang dapat diidentifikasikan dengan suatu operasi atau proses tertentu yang diperlukan untuk menyelesaikan produk perusahaan. Dan ada biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor, adalah semua biaya tenaga kerja yang secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi. Dengan demikian, biaya ini tidak dapat diidentifikasi secara khusus kepada suatu operasi atau proses produksi tertentu. Biaya tenaga kerja dibagi menjadi dua, dan ini adalah perbedaannya antara biaya langsung dan tidak langsung. Apabila biaya langsung itu artinya tenaga kerja yang langsung berhubungan dalam menyelesaikan produk. Sedangkan tenaga kerja yang tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan operasi atau proses produksi. Contohnya, apabila tenaga kerja langsung itu merupakan elemen dari biaya produksi yang bersama biaya bahan baku langsung disebut dengan biaya utama atau prime cost. Dan dengan biaya overhead pabrik disebut dengan biaya konversi. Jadi yang dihitung di dalam biaya utama atau biaya konversi itu adalah biaya tenaga kerja langsung. Kemudian untuk biaya tenaga kerja tidak langsung, ini biasanya adalah contohnya tenaga karyawan ada di kantor, pegawai gudang, ataupun tenaga pengamanan, artinya pegawai-pegawai yang tidak langsung berhubungan dengan produksi. Contoh nyata misalkan sebuah perusahaan mebel, itu nanti yang menjadi biaya tenaga kerja langsung itu adalah para tukang kayunya, baik yang memotong, menghaluskan, merakit kayu, kemudian langsung berhubungan dengan produk itu sendiri. Sedangkan pegawai yang lain seperti tenaga kantor, penjaga gudang, kemudian mungkin saja dia adalah tenaga pemasaran, maka itu termasuk biaya tenaga kerja tidak langsung. Bagaimana peranan atau pentingnya pemisahan antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung? Bahwa pentingnya ini perlu dipisahkan, mengingat bahwa informasi biaya yang dihasilkan dapat menunjukkan suatu biaya produksi yang lebih tepat dan mempermudah pelaksanaan pengendalian biaya tenaga kerja. Pemisahan ini akan lebih mengutamakan kepada pembebanan suatu produk, apakah produk itu memiliki biaya tenaga kerja terlalu tinggi atau terlalu rendah, supaya dapat dilakukan pengendalian. Agar tidak ada namanya biaya yang terlalu tinggi, di mana pembebanannya itu tidak tepat. Sehingga diperlukan pemisahan antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Kemudian untuk mengukur atau pengukuran efisiensi biaya tenaga kerja langsung berdasarkan pada jumlah unit yang selesai. Sedangkan dari biaya tenaga kerja tidak langsung tidak berhubungan dengan jumlah unit produk. Untuk dapat menghitung
efisiensi dari tenaga kerja langsung, maka harus dipisahkan tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Sehingga ini tentu tidak akan memberikan nilai-nilai yang bagus untuk memberikan jumlah produksi. Kemudian yang ketiga, mempermudah alokasi biaya overhead pabrik yang seringkali dilakukan dengan menggunakan basis biaya tenaga kerja langsung atau jumlah jam tenaga kerja langsung. Alasan-alasan ini dikemukakan itu dalam pemisahan tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung merupakan hal yang harus diwujudkan atas biaya tenaga kerja. Dalam teknik modern, fungsi tenaga kerja menjadi tidak berarti dan kegiatan untuk mengubah bentuk, ukuran, produk lebih banyak ditentukan oleh mesin yang serba otomatis. Maka biaya-biaya tenaga kerja ini memang harus dikendalikan dengan baik. Melihat dari ketiga unsur ini atau tiga alasan ini, mengapa biaya tenaga kerja itu harus dipisahkan. Sebagai contoh, tenaga kerja yang mengoperasikan dan mengatur suatu mesin produksi adalah sebagai tenaga kerja langsung. Tetapi jika tenaga kerja dalam hal otomatisasi hanya dianggap sebagai tenaga pemasang mesin atau perbaikan, maka tenaga kerja tersebut dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja tidak langsung. Jadi, apabila ada tenaga kerja yang langsung berkaitan dengan produk, maka dia masuk tenaga kerja langsung. Tetapi misalkan menggunakan mesin-mesin otomatis, ya maka apabila pegawai tersebut dikategorikan sebagai tenaga hanya menghidupkan mesin dan perbaikan, maka tidak dapat digolongkan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Contoh lain misalkan dalam penyelesaian beberapa produk, misalkan walaupun terlibat langsung dalam proses produksi, tetapi biaya tenaga kerja harus dialokasikan kepada produk-produk tersebut, dan karenanya biaya ini diberlakukan sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung. Jadi ada juga yang menyelesaikan produk itu dengan cara biaya tenaga kerja tidak dimasukkan ke dalam biaya tenaga kerja langsung, karena biayanya hanya dialokasikan hanya untuk biaya tenaga atau biaya bahan baku. Ini adalah beberapa alasan-alasan untuk memisahkan tenaga kerja dan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya bagaimana dengan sistem biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja biasanya menggunakan sistem beberapa ya, dalam meliputi pencatatan waktu kehadiran, pembuatan daftar gaji, kemudian sistem pembayarannya, kemudian sistem distribusi biaya tenaga kerja. Nah, untuk pencatatan, nah ini tujuan pencatatan waktu kehadiran itu adalah untuk menghimpun data untuk pembuatan daftar gaji dan upah. Jadi kedisiplinan pegawai itu sangat ditentukan untuk membuat gaji, ya. Kemudian untuk menghimpun data pendistribusian biaya tenaga kerja kepada tujuan biaya, seperti pekerjaan, proses, departemen, dan pusat-pusat biaya. Jadi tujuan pencatatan waktu kehadiran itu untuk memisahkan atau untuk mendistribusikan biaya-biaya sesuai dengan departemennya, sesuai dengan proses pekerjaannya,
sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih pembiayaan dalam pengalokasian biaya produksi. Nah, bagaimana dengan sistem biaya tenaga kerja dalam hal pembuatan daftar gaji upah? Ya. Jadi biasanya prosedur pembuatan gaji dan upah itu menerima data jumlah jam tenaga kerja harian maupun bulanan. Jadi ada data akumulatif seorang pegawai bekerja selama sehari itu berapa jam, selama 1 bulan itu berapa jam. Kemudian dari data tersebut dirubah menjadi nominal tarif ya, atau nominal gaji yang akan diterima dengan tarif tertentu, dengan memberikan upah ataupun ada bonus, ada lembur ya. Kemudian ada hal-hal lain yang dapat diberikan kepada pegawai tersebut. Jadi setelah data itu dikumpulkan baru dirubah menjadi nominal sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh bagian perusahaan. Kemudian menerima data mengenai perubahan dalam pemotongan gaji dan upah. Ini biasanya nanti pekerja yang tertib, kemudian pekerja yang tidak disiplin akan dikenai pemotongan gaji dan upah. Kaitannya dengan kedisiplinan seorang pekerja. Selanjutnya menghitung gaji kotor dan gaji bersih. Ya, setelah tadi dipotong oleh beberapa, misalkan perusahaan mengikutkan pekerjanya dengan jaminan sosial, maka biasanya akan dipotong iuran jaminan sosial. Kemudian ada potongan-potongan lain misalkan, itu nanti menjadi gaji bersih. Setelah itu menyusun daftar gaji upah yang menunjukkan nomor pokok pegawai, ya, nama pegawai, jumlah hari, jumlah jam normal, kemudian jumlah lemburnya misalkan lembur, dan akan menghasilkan penghasilan bersih yang harus dibayarkan kepada setiap pegawai. Setelah itu baru mengirimkan daftar gaji tersebut ke bagian keuangan atau bendahara, kemudian disalurkan kepada para karyawan. Baik penyaluran secara manual ataupun secara perbankan dengan transfer ke rekening bank. Bagaimana dengan prosedur pembayaran? Nah, prosedur pembayaran itu biasanya bagian keuangan meneliti daftar gaji, upah yang telah diterima dari bagian gaji. Setelah diteliti, maka bagian keuangan akan melakukan pembayaran dengan menyetujui bukti kas keluar, ya, cash payment voucher. Kemudian kas tersebut bersama daftar gaji menjadi lampiran di dalam pembukuan di bagian akuntansi biaya. Ini adalah keterlibatan dari berbagai sektor ya, dari biaya dari bagian keuangan, kemudian ada bagian akuntansi, ada bagian personalia, ada bagian produksi. Ini akan berkolaboratif datanya untuk dijadikan dasar dalam pemberian gaji. Ini tentunya berhubungan dengan penyediaan hak-hak para pekerja yang telah dilindungi oleh undang-undang ya. Ini semuanya juga akan memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam menentukan biaya tenaga kerjanya. Kemudian selanjutnya mengenai distribusi biaya. Oke. Untuk distribusi biaya ini fungsinya itu adalah untuk mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan dan hubungan erat dengan fungsi bagian upah dan gaji. Dalam hal ini kewajiban para pekerja harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan distribusi pekerjaannya. Sehingga distribusi biaya ini harus menjamin bahwa produk atau departemen atau proses atau tujuan biaya yang lainnya telah dibebankan dengan layak atas biaya dari jasa tenaga kerja yang digunakan. Jadi agar sasarannya tepat antara pembiayaan pada proses ini ataupun pembiayaan pada sebuah departemen itu sudah layak dijadikan sebuah biaya tenaga kerja. Dalam hal ini untuk pijakan penyusunan biaya produksi barang. Nah, pendistribusian ini
tentunya dikaitkan dengan hubungannya dengan tenaga kerja, kemampuan tenaga kerja, kemudian penggajian bagi tenaga kerja. Kemudian selanjutnya adalah sistem upah insentif. Sistem upah insentif ini memberikan manfaat kepada kedua belah pihak ya. Dalam hal ini adalah perusahaan maupun karyawan sebagai tenaga kerja. Karyawan dapat memperoleh manfaat berupa misalkan peningkatan atas penghasilan mereka. Kemudian adanya perusahaan itu meningkatkan jumlah produksi yang dihasilkan. Jadi insentif ini biasanya akan meningkatkan motivasi pekerja dalam menghasilkan produk. Jadi dapat meningkatkan produksi. Ini manfaat yang diterima oleh perusahaan. Sedangkan manfaat yang diterima oleh para pekerja itu adalah mendapatkan tambahan penghasilan. Kemudian peningkatan atau pemberian insentif ini tentu harus berdasarkan standar yang ditetapkan secara ilmiah melalui studi waktu, evaluasi tugas, dan unit aktivitasnya. Jadi pemberian insentif ini tidak semata-mata hanya memberikan, tetapi ada dasaran yang jelas atau standar yang jelas. Kapan harus diberikan insentif dan kapan tidak diberikan insentif. Kemudian harus dimengerti bahwa para pegawai sebelum mulai bekerja diangkat sebagai pegawai. Ini tentu kaitannya dengan status dari pekerja itu sendiri ya. Siapa yang akan diberikan insentif dan siapa yang tidak. Ada istilahnya levelan di dalam pekerja tersebut. Kemudian seluruh tugas dan pekerjaan dari tenaga kerja langsung harus ditentukan dengan basis insentif. Ini juga harus berkaitan dengan standarnya ya, standar dari insentif yang akan diberikan. Kemudian dalam menetapkan bonus ya atau insentif tadi harus semata-mata mempertimbangkan mutu produk. Jangan sampai pemberian insentif itu hanya untuk meningkatkan jumlah unit produknya tanpa mempertimbangkan mutu dari produk itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah standar pemberian insentif itu tidak berubah-ubah kecuali memang metodenya itu berubah. Hal ini untuk memberikan dampak baik kepada para pekerja sehingga tidak akan terjadi kecemburuan dalam hal penerimaan insentif. Biasanya pekerja itu masalah insentif gaji itu sangat sensitif. Berbeda sedikit bisa berakibat terjadinya gejolak pada para pegawai dan ini tentu akan mengurangi motivasi mereka untuk bekerja dan pastinya akan mengurangi produk atau bahkan mutu dari produk perusahaan itu sendiri. Makanya dalam pekerja ini seharusnya para pekerja ini dianggap atau dijadikan sebuah capital atau modal, bukan sebagai beban. Sehingga mereka itu akan mendapatkan pendapatan yang layak dan menjadi bagian dari sebuah perusahaan. Bukan seperti sekarang yang kebanyakan para pekerja di dalam perusahaan khususnya manufaktur ataupun pabrik itu adalah pegawai dianggap sebagai karyawan, buruh ya, bukan sebagai kapital. Jadi artinya mereka hanya sebagai pekerja-pekerja yang dapat diberikan biaya dengan biaya yang murah tanpa diberikan pelatihan, pembekalan maupun hal-hal yang mampu meningkatkan nilai dari perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah imbalan jasa yang tinggi harus dibayar untuk hasil yang melebihi standar. Jadi artinya ada penambahan insentif ini tentunya harus memberikan hasil yang melebihi dari standarnya. Kalau misalkan ada pekerja, dia bekerja secara normal menghasilkan 20 unit. Dengan diberikan insentif, maka dia harus melebihi 20 unit. Misalkan 25, 26. Tidak malah justru lebih sedikit, tapi justru meningkatkan. Karena ini adalah bagian dari sistem bonus atau insentif.
Kemudian ada beberapa contoh juga dengan memberikan sistem tarif per produk. Jadi setiap produk yang dihasilkan itu diberikan tarifnya untuk meningkatkan insentif dari para pekerja. Ini untuk meningkatkan motivasi mereka dalam melakukan proses produksi. Jadi sistem tarif per unit ini misalkan satu unit akan diberi 5% dari gaji tambahan misalkan. Tentu ini untuk meningkatkan motivasi mereka. Kemudian ada juga sistem bonus 100%. Nah, ini artinya bonus-bonus ini diberikan kepada seorang pekerja yang menghasilkan produk dalam waktu standar atau bahkan ya. Sebagai contoh misalkan ini ada beberapa contoh ya. Kalau yang ini adalah contoh untuk perhitungan tarif per unit produk. Misalkan PT ABC menghasilkan 15 unit per jam. Tarif upahnya per jam itu adalah 1.200. Formulanya untuk menentukan tarif dasar per unit adalah upah dibagi dengan standar jumlah unit produk yang dihasilkan. Upahnya itu tadi 1.200 dibagi dengan 15 unit, itu artinya tarif dasar per unitnya itu adalah Rp80 per unit. Jika ada seorang pekerja menghasilkan 15 unit per jam, maka dia akan mendapatkan pekerja ini tidak akan mendapatkan standar. Karena apa? Karena dia tetap mendapatkan 1.200. Karena dari 15 unit per jam dikalikan 80. Karena itu masih standar. Tetapi jika ada pekerja yang menghasilkan 21 unit per jamnya, maka ada kelebihannya yaitu 6 jam tadi ya. 6 unit, maka dikalikan dengan 80 rupiah. Ini adalah kelebihannya. Jadi kelebihan atau perhitungan sistem tarif per unit ini diberikan kepada mereka yang melebihi standar. Kemudian contoh lain untuk contoh bonus 100%. Ini contohnya adalah ini untuk tabelnya tadi ya. Tabel kelanjutan ini dapat kita lihat unit per jamnya ada 8, 12 sampai 26. Kemudian tarif dasar per unitnya itu adalah 80. Maka setiap jam itu hanya menghasilkan 8 dan 12, maka dia tidak akan mendapatkan tarif per upah per jam. Karena dia di bawah standar. Karena standarnya itu adalah 80, maka dia akan mendapatkan 1.200. Nah, kalau dia menghasilkan jumlah unit di atas 12 atau di atas 15, maka dia akan mendapatkan bonus ya. Di mana dia akan mendapatkan tarif upahnya itu menjadi 1.400, 1.600 dan seterusnya. Ini adalah contoh dari tarif tadi. Bagaimana dengan sistem bonus 100-an? Oke. Untuk sistem bonus 100-an, standar dinyatakan dalam waktu dan kuantitas atau output. Tarif upah standar per unit adalah jumlah waktu standar yang diperkenankan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau unit produk. Apabila seorang pekerja menghasilkan sejumlah produk dalam waktu standar atau kurang, akan dibayar dengan waktu standar, dikalikan dengan tarif dasar per jam. Jadi ini kebalikannya. Jadi ini diberikan manakala dalam 1 jam waktu standar atau justru kurang dari waktu standar, dia mampu menghasilkan sejumlah produk yang telah ditentukan. Maka dia akan mendapatkan insentif. Jadi artinya seharusnya standarnya 1 jam itu 5 unit produk, tapi dia hanya setengah jam sudah dapat 5. Maka ini akan mendapatkan insentif. Dengan cara apa? Waktu standarnya dikalikan dengan tarif dasar per jamnya. Contohnya ya,